Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2941 sampai bab 2950. Malam hari. Di kamar istana. Geral, Gia, haha. Sudah lama aku ingin memainkan permainan ini. Berkata Geral yang melihat kembali anaknya yang masih tertidur. Aku bahkan sudah beberapa kali kalah olehmu. Hihi. Walaupun kamu pintar tapi untuk permainan catur ini akulah masternya. Berkata Gia yang saat ini telah menyelesaikan permainannya. Dan sebagai hukum atas kekalahanmu, kamu akan menjadi milikku seutuhnya malam ini. Apa? Tentu saja, kita lakukan. Berkata Geral yang melepaskan semua benda sihir dari tubuhnya. Time skip. Upacara pernikahan Gia dan Geral. Saat atas kemauan Gia. Upacara yang hanya dihadiri oleh beberapa anggota klan dan keluarga Geral yang saat ini masih berada di dimensi keempat. Geral tak mengundang Mila dan Halifa. Terlihat kedua orang tuanya saat ini telah memberikan restu pada Gia dan cucu mereka. Blaze dan Kimberly yang hadir kemudian datang ke arah Gia dan Geral. Gia, apa kamu yakin? Berkata Kimberly yang mengusap anak Gia. Tentu ini sudah jadi keputusan bulat dan aku ingin membesarkan anak ini, berkata Gia yang kemudian meminta Geral untuk membuka pintu berlian. Baiklah. Jaga dirimu dan aku pasti akan menemui sesering mungkin, berkata Geral mencium Gia dan anaknya. Setelah memberikan nama pada putranya, Geral kemudian membuka pintu berlian menuju dimensi yang berbeda. Gia, jika ada sesuatu kamu tahu apa yang harus dilakukan, berkata Geral yang kemudian mundur ke belakang. Tunggu, berkata Kimberly yang saat maju ke arah Gia. Aku akan ikut. Lagi pula jika aku kembali ke dimensi pertama, mereka juga akan melupakanku. Kim, berkata Gia lirih. Apa maksudmu? Berkata Blaze yang melihat Kimberly yang saat ini berubah pikiran. Bukankah kita akan pergi ke lembah pelangi? Maafkan aku Blaze, tapi aku tak bisa meninggalkan saudaraku dan anaknya berada di dimensi yang belum kita ketahui. Berkata Kimberly kemudian bersama Gia masuk ke dalam pintu berlian. Merasakan bimbang dalam hatinya. Dan berjalan ke arah Geral. Terlihat Blaze saat ini mengucapkan beberapa permintaan pada Geral. Tunggu. Aku ikut. Berkata Blaze yang mencoba untuk menjadi orang yang lebih baik bersama dengan Kimberly. Master, aku memiliki satu permintaan. Katakanlah. Blaze, berkata Geral yang kemudian mendengarkan permintaan Blazewater. Baiklah, aku mengerti. Dan akan aku serahkan ini pada Brody Raffi. Terima kasih Master, berkata Blaze yang kemudian berjalan ke arah pintu berlian dan bersama Kimberly dan Gia yang menggendong anaknya masuk ke dalam pintu berlian. Jaga diri kalian, berkata Geral yang kemudian memutar kembali pintu berlian. Terdengar suara seseorang melompat dari celah dimensi. Kakak, tunggu, Torao, berkata Geral yang melihat Torao datang bersama dengan yang lainnya. Kita telah menemukan jejak Saki dan anakku. Hodier, berkata Torao yang kemudian menjelaskan temuannya yang dibantu Jen dan yang lainnya. Sepertinya mereka telah masuk dan pergi ke dimensi di mana keluarga Anda berada. Dan Saki menggunakan pintu berlian seperti milik Ketua Daril. Pintu berlian, apakah ada pintu berlian yang lain selain ini? Berkata Geral yang tak tahu ada dua pintu berlian. Jadi, seperti Saki dan Genos memang memiliki rencana lain. Ya, seperti mereka berdua memang sengaja mengkhianati Raja Belpe dan pergi ke dimensi lainnya. Berkata Torao yang saat ini cemas dengan kondisi Lyra. Dan aku juga telah menjelaskan pada Lisa. Bukan Lyra bahwa kita telah memiliki anak dan saat ini semua orang sedang mencari keberadaan Hodi. Seperti memang Lisa saat ini tertidur kembali dan dirinya yang lain. Lyra tak mengingat apapun. Berkata Geral yang kemudian memerintahkan semua anggota klan Crewford untuk mencari petunjuk lain. Torao, akan aku berikan beberapa bakat kakek Daril padamu agar kamu juga bisa menggunakan pintu berlian di dalam dimensi ke-6 dan bersama kita akan menemukan Hodi. Baiklah, kakak, berkata Torao yang sekarang berjalan ke sisi di mana tempat ritual penyaluran bakat berada. Kedua kemudian masuk ke dalam ingatan Daril yang tersimpan di dalam pikiran Geral. Setelah pemberian bakat pada Torao,
Geralt sendiri membagi tim untuk pencarian. Dan beberapa orang anggota mengikutinya untuk masuk ke dalam pintu berlian. Berjalan ke arah keluarganya, ayah bunda dan Kak Jessica. Ikutlah bersamaku dan tinggallah bersamaku di Anotherworld. Kalian pasti akan senang berada di sana, berkata Geralt yang saat ini berjalan ke arah Jessica. Kak, tempat kita sudah melupakan semua hal, dan lebih baik kakak memulai hidup kembali di dimensi ini. Hoam, ya kamu benar Geralt. Aku juga sudah merasa bosan dengan kehidupan kita dahulu berkata Jessica yang saat ini memegang tangan kedua orang tuanya. Aku ingin memulai lagi dari nol. Tunggu, teriak seseorang yang dengan cepat merubah tubuhnya. Tunggu nona muda. Apakah kamu masih mengingatku? Ya, aku mengingatnya tapi siapa kamu? Berkata Jessica mencoba untuk mengingat. Aku masih memiliki jiwa pelupaku. Maaf. Apa? Berkata laki Rock terkejut. Di gunung di dekat perbatasan kota Sinubaya. Lereng gunung. Seorang memperkirakan mobil kecilnya. Nyonya, kita telah sampai. Dan untuk apa Anda datang ke sini? Berkata pengawal wanita yang sekaligus driver keluarga. Dan terlihat seorang laki-laki yang saat duduk di atas atap mobil. Duduk dengan tersenyum. Bagus. Kalian sudah sampai. Berkata Dasban yang kemudian segera melompat ke arah celah cahaya di lereng gunung. Kalian tunggulah di sini. Aku akan memastikan sesuatu. Berkata Dasban yang kemudian pergi meninggalkan 5 orang di bawah lereng gunung. Oke kita tunggu kejutan Anda, Tuan Dasban. Teriak Khalifah yang saat ini tahu bahwa sudah saatnya seseorang akan menemui mereka. Miss Wan, tolong gendong anakku sebentar. Seperti aku merasakan adanya tikus yang bersembunyi di sini. Baik Nona, berkata Miss Wan, yang kemudian menggendong Rose. Apa benar kamu merasakan orang lain yang datang ke sini? Berkata Mila yang melihat sekitar. Hanya mengagetkan saja. Biarkan aku urus sebentar. Berkata Khalifah yang kemudian melompat ke sisi sebuah pohon dan menemukan seorang lelaki yang sedang memakai topeng. Bak, menendang kepala bagian belakang. Au, siapa yang menendangku? Teriak lelaki bertopeng hitam dan mengambil pistol kaliber. Bak, memukul pipi kanan dan kiri. Sambil memegang pistol dengan kedua tangannya mencoba untuk mencari seseorang. Kemudian lelaki bertopeng mendapati dirinya melihat seorang perempuan datang ke arahnya. Dor, menekan pelatuk pistolnya. Terkejut dengan apa yang dilihatnya. Matilah kau. Berkata lelaki bertopeng melihat 2 taring diperlihatkan sosok perempuan yang berjalan santai melenggokkan badannya. Dor, menggema. Suara tembakan. Beberapa burung berterbangan. Tap, 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 hihihi. Seperti hanya tikus biasa berkata Khalifah mengambil pedang di udara. Maaf tapi kamu tidak boleh hidup setelah melihat kami. Hihihi. Berkata Khalifah menebas tubuh seorang bandit gunung. Slash. Tebasan. Tanpa perlawanan sedikit pun. Tubuh bandit gunung merasakan mimpi indah. Hufet. Aku sudah tak lagi mau meminum darah segar orang lain selain suamiku sendiri. Berkata Khalifah yang kemudian merubah dirinya seperti kupu-kupu dan kembali. Hanya tikus biasa. Dan aku kira seseorang seperti yang dikatakan Dasban berkata Khalifah kemudian mengambil kembali Rose. Pantas dia biasa saja. Saat tahu itu hanya seorang bandit gunung. Melihat dan terkejut, dari lereng gunung terlihat sebuah celah hijau menyala. Dan berkedip. Mereka datang berkata Mila melihat ke arah Dasban yang saat ini berjalan ke celah cahaya. Ya, dan ini pertemuan pertama kita di Anotherworld, berkata Khalifah yang melihat kakaknya keluar dari celah cahaya. Rock, mau apa dia ke sini? Disusul yang lainnya. Terlihat Geralt berjalan dengan seorang wanita yang terlihat anggun dengan bibir yang merekah merah. Geralt berkata Mila lirih. Senyum besar mengembang di bibir Mila. Disusul kedua orang tua Geralt yang saat ini berjalan menghampiri Mila dan Khalifah. Nyonya mari aku bantu berkata Dasban memegang tangan ibu Geralt. Ya terima kasih. Geralt yang saat ini berjalan melepaskan pegangan tangan kakaknya. Kemudian dengan cepat berjalan ke arah Mila. Mila. Sudah lama dan Rain berkata Geralt memeluk tubuh Mila dan bayi Rain. Air mata mengalir. Membasahi pipi Mila saat ini. Geralt, kamu datang. Berkata Mila yang kemudian menyerah Rain pada Geralt. Inilah Rain. Terlihat bayi Rain tersenyum melihat Geralt. Dan mungkin dalam hatinya Rain berkata kau ayahku yang hebat. Aku harus mewarisi semua bakat ayah. Mengangkat ke langit. Terlihat Geralt seperti memberikan berkah pada Rain dan Rose yang saat ini laki Rock juga mengangkat bayi Rose. Wahaha, 2 ponakan ini sungguh menyenangkan.
Berkata laki Rock yang kemudian menyerahkan bayi Rose pada Jessica. Apa kamu ingin menggendongnya? Rose ya. Baiklah serahkan padaku berkata Jessica yang kemudian berjalan ke orang tuanya. Kamu harus dalam bimbinganku. Untuk menjadi perempuan yang mendominasi. Dan terlihat kedua orang tua Geralt bergantian menimang bayi Rose. Jadi kita akan pulang berkata Geralt yang kemudian menginjakkan tangannya ke tanah dan terlihat sebuah lingkaran warna seperti bulatan sihir bersinar. Tunggu. Lalu mobil ini. Berkata Mila yang tersadar dia membawa mobil kecil yang tak cukup untuk membawa semua orang. Mila kemarilah. Dan tunjukkan koordinat tempat tinggalmu saat ini berkata Geralt menyuruh Mila untuk memegang pundaknya dan menyalurkan pikirannya kepada Geralt. Baik berkata Mila yang kemudian bersama yang lainnya berjalan ke arah Geralt. Melihat Geralt yang saat ini menguasai bakat Daryl terlihat Dasban bergumam jadi kamu sudah wafat ya Daryl melihat Geralt kembali Dasban hanya terdiam melihat kemampuan Geralt sekarang sudah melebihi apa yang diharapkannya. Haha. Bom, ledakan udara di sekitar lereng gunung. Terlihat cahaya kembali memudar dan hanya menyisakan butiran cahaya putih dan kuning yang berkelap-kelip. Dan lingkungan sekitar lereng menjadi sunyi kembali. Dalam perjalanan melewati waktu. Hei Nona apa benar kamu tak mau menanyakan namaku? Berkata laki yang kemudian menghampiri Jessica. Aku tak terlalu peduli denganmu. Berkata Jessica yang masih menggendong Rose di tangannya. Memainkan pipi Rose dan tersenyum. Gadis ini harus menjadi murid pertamaku. Tapi aku paman Rose. Jadi apakah Bibi Rose mau makan malam bersamaku? Berkata laki Rock menyapa. Heh, aku tak peduli denganmu. Jadi menyingkirlah, berkata Jessica acuh tak acuh. Kok kamu gitu? Berkata laki Rock tersenyum masam. Bam, semua orang secara ajaib telah sampai di depan sebuah rumah besar dengan beberapa tembok rendah yang mengitari sebuah rumah. Kita sampai berkata Geralt tersenyum. Melihat banyaknya orang berkumpul secara tiba-tiba di depan rumah Mila dan Halifa. Seorang penjaga perempuan yang ditugaskan untuk menjaga rumah terkejut melihat semua orang. Nyonya muda. Kalian berkata Miss Tu yang terkejut melihat sebuah keluarga besar telah berkumpul. Mendatangi Miss Wan bagaimana bisa? Kalian semua datang tiba-tiba. Entahlah. Lebih baik kita hanya sedikit tahu tentang keluarga mereka. Seperti yang dikatakan oleh Tuan Sukasa berkata Miss Wan kemudian berjalan ke arah mobil kecil. Bahkan mobil ini juga bisa dipindahkan dengan cepat. Sungguh seorang yang luar biasa. Selamat datang berkata Miss Tu membuka pintu gerbang. Kedua wanita yang telah disewa oleh Mila dan Halifa yang merupakan pesuruh seorang yang memiliki bisnis properti terbesar di Jepang. Tap, tap, berjalan ke arah Miss Tu. Geralt kemudian meminta Miss Tu untuk menghubungi tuan mereka. Katakan kami sudah kembali berkata Geralt yang menyuruh Miss Tu untuk menghubungi Sukasa. Baik, tuan berkata Miss Tu setelah membuka gerbang dan menyambut semua orang. Mila, Halifa seperti kalian juga harus pindah dari sini. Aku rasa lereng gunung adalah tempat yang tepat untuk membesarkan Rain dan Rose. Dan Moza yang akan menjaga tempat baru kita. Berkata Geralt yang kemudian terduduk di sofa sederhana. Menunggu seseorang yang dalam ingatan kakeknya. Dia seharusnya tahu akan kedatangan mereka. Din din din. Oh dia sudah datang. Berkata Geralt yang saat ini terbangun dari sofanya. Oh Anda Tuan Sukasa ya. Terlihat Geralt kemudian berjalan ke arah Sukasa dan mengambil sebuah pil pengingat. Minumlah berkata Geralt memberikan pil pengingat pada Sukasa. Baik Tuan berkata Sukasa yang tak menolak permintaan Geralt. Bam, sedikit merasakan pening di kepala Sukasa. Terlihat Sukasa memegang kepalanya yang sakit. Ketua Daryl, teriak. Sukasa menyebutkan nama kakek Geralt. Apa sekarang kamu sudah ingat? Tuan Sukasa, berkata Geralt kemudian kembali ke sofanya. Duduklah dan kita akan membicarakan masa depan kemajuan perusahaan milik kakek Daryl. Baik, Tuan Muda Crawford. Aku akan memberikan semua aset Ketua Daryl pada Anda. Berkata Sukasa yang telah tersadar. Dan ini adalah semua berlian yang diberikan istri Anda pada saya untuk membayar properti milik Anda sendiri. Haha, simpan saja untukmu aku tak terlalu membutuhkan itu. Berkata Geralt yang tersenyum. Hap, baiklah lebih baik aku yang menyimpannya. Sebagai modal utamaku untuk memulai dari nol berkata Jessica yang kemudian menyambar kantong berlian dari tangan Sukasa. Baik Nona berkata Sukasa tak menolak. Laki Rock sendiri hanya melihat seorang wanita di depannya dengan terbelalak dan berkedut matanya. Jadi ini sifat aslinya. Lebih baik aku menghindarinya. Guman Laki Rock memikirkan hal lainnya. Baiklah.
Sekarang kita akan beristirahat malam ini dan tugas pertama Anda yang akan saya berikan adalah membangun sebuah rumah di dekat lereng di mana tak ada orang yang bisa mendekati rumah baru kita. Berkata Geralt memberikan perintah. Dalam 1 minggu itu semua sudah harus selesai. Bukan begitu Sukasa? Baik, Tuan. Berkata Sukasa yang menyanggupi permintaan Geralt. Akan saya kerahkan semua bawahanku untuk mengerjakannya semuanya. Plok, tepukan. Bagus. Berkata Geralt yang kemudian meminta pada kedua penjaga wanita untuk menyiapkan kamar orang tua dan Jessica. Lalu aku, berkata laki Rock yang kemudian ditepuk pundaknya oleh Dasban. Puk, tenang saja. Aku memiliki tempat lain ikutlah denganku berkata Dasban tersenyum pada laki Rock. Benarkah? Berkata laki Rock tersenyum. Terima kasih orang tua. Tunggu Master. Old Flynn. Berkata Geralt yang jelas tahu siapa Dasban sebenarnya. Seperti masih ada hal yang harus aku tanyakan padamu tentang kakek dan Anda sendiri. Haha, baiklah akan aku ceritakan semuanya setelah Rain dan Rose tumbuh dan umur mereka telah mencapai 8 tahun. Berkata Dasban yang memiliki rencananya sendiri. Dan seperti yang kamu tahu, masih ada 2 tikus kecil yang bersembunyi di Anotherworld. Ya, Saki dan Genos. Berkata Geralt tersenyum. Malam hari, sepertinya kita masuk ke sebuah keluarga yang hebat. Mistu berkata Miss Wan yang sedang berjaga malam sesuai dengan perintah Sukasa. Hoam. Bahkan aku sendiri tak tahu siapa namamu sebenarnya. Hahaha. Ya, apakah kamu mau tahu siapa namaku? Berkata Mistu kemudian menjabat tangan Miss Wan, Linda, dan kamu. Panggil saja aku Arum. Hahaha. Berkata Arum tertawa setelah sekian lama bertugas. Kau tahu, mungkin saja kita bisa melatih diri kita pada Tuan Besar. Apa kamu mau memintanya untuk melatih kita? Ya, suatu hari aku akan mencoba untuk meminta Tuan Besar melatih dan memberikan beberapa teknik pada kita. Berkata Linda yang mengangkat pedangnya, dan aku ingin semua keluarga desaku mengakui bakatku. Ya, guman Arum. Terlihat mereka berdua kemudian menatap langit dan memandang bulan. Seperti kita berada di dalam keluarga yang memiliki bakat besar. Seperti yang Tuan Sukasa katakan pada kita saat kita ditugaskan untuk menjaga 2 wanita dan anaknya. Berkata Linda yang mengayunkan pedangnya beberapa kali membuat beberapa ranting pohon berjatuhan. Ya, apa kamu mau adu teknik pedang bersamaku malam ini? Berkata Arum yang saat ini terbang ke sebagai halaman rumah. Aku terima, berkata Linda yang mengikuti Arum melompat ke halaman rumah. Dalam sebuah rumah kecil. Di belakang rumah. Jadi ini tempat tinggalmu. Teriak laki Rock yang melihat sebuah kamar kecil dengan sebuah televisi besar. Aku akan tinggal di sini. Ya, kita akan menjadi akrab untuk sementara waktu. Berkata Dasban yang kemudian berjalan ke sebuah tali yang terikat di dinding. Tidurlah. Hup, apa kamu bercanda? Tidur di tambang seperti itu? Berkata laki Rock menggelengkan kepalanya. Hahaha. Kamu bisa tidur di kasur itu jika kamu mau. Berjalan Dasban membuka matanya sedikit dan menuju ke arah kasur. Mau bagaimana lagi? Apa kamu masih punya tambang lagi? Berkata laki Rock yang tak mau kalah dengan apa yang dilakukan Dasban. Menunjuk ke arah lemari kecil. Baiklah, sekarang aku juga akan tidur dengan cara seperti ini. Berkata laki Rock melompat ke tambang. Terlihat mereka berdua tertidur. Mila. Mila berkata Geralt lirih membangunkan Mila. Ada apa? Berkata Mila terbangun. Ada hal yang ingin aku lakukan bersamamu malam ini. Ikutlah berkata Geralt tersenyum. Tapi bagaimana dengan Rain? Berkata Mila yang melihat Rain masih tertidur di ranjangnya. Aku sudah membuat mantra pelindung di rumah ini bahkan Rain akan bermimpi indah malam ini. Berkata Geralt melemparkan pintu berlian. Kita akan kembali ke dimensi pertama. Ada hal yang ingin aku lakukan sepenuhnya denganmu malam ini. Apakah kamu mau menggodaku malam ini? Berkata Mila yang kemudian memeluk Geralt. Menatap wajah Geralt apa tidak bisa kita lakukan di sini? Tidak. Aku harus ingin berdua saja denganmu dan menjadikan malam ini bulan madu kita yang tertunda. Berdua Geralt kemudian masuk bersama Mila ke dimensi pertama. Melihat dari celah pintu. Seseorang menggigit bibirnya. Kalian. Guman dalam hati Khalifah yang melihat Geralt dan Mila pergi melewati pintu berlian. Aku. Apakah aku tak dianggapnya? Berkata Khalifah lirih. Dan kemudian berjalan kembali ke kamarnya. Rose, maafkan ibu, tertidur kembali. Terlihat Khalifah membayangkan dirinya berada di posisi Mila. Apakah aku bisa melakukan hal yang sama suatu hari nanti? Mendapatkan kehangatanmu. Geralt,
berkata Khalifah dalam mimpinya. Bayi Rose tersenyum. Di dalam tidurnya, aku hanya menunggu. Dan terus menunggu, berkata Khalifah dalam tidurnya. Di dalam dimensi pertama, dua orang tebang ke sebuah villa yang tak memiliki tuannya. Bukankah itu villa milikimu? Berkata Mila menunjuk villa di lereng gunung. Ya, itulah impianku selama ini. Maukah kamu menemaniku malam ini berdua memadukan cinta? Hihihi. Sudah lama ya, berkata Mila terkekeh. Baiklah, malam ini aku adalah milikmu seutuhnya. Di sebuah tempat persembunyian di bawah tanah di kota Sinubaya. Saki, apakah kamu membawa anak Lisa dan Geralt? Berkata Genos yang telah lama menunggu kedatangan Saki. Bukan. Bayi ini adalah anak berdarah Yer dan Nix seperti kita, berkata Saki yang kemudian memberikan seorang anak pada Genos. Membuka penutup kain. Melihat sebuah tato segel betulikan Hodi Yer. Hodi. Apakah dia menggunakan segel tato pada anak ini? Berkata Genos yang kemudian mencoba untuk mengubah rencana awalnya. Bagaimana? Rencana kita seperti gagal total untuk membuatmu bisa mendapatkan wadah istimewa setelah kematian Raja Belpe, berkata Saki memeluk tubuh Genos. Jadi untuk sementara kita hanya akan diam sampai anak perempuan klan Crewford itu dewasa. Dan kita akan memulai rencana kita, berkata Genos yang kemudian membuka ruang dan meletakkan bayi Hodi. Jadi, Saki, apakah kamu menikmati tubuh Belpe? Berkata Genos memegang pinggang Saki. Haha, apakah kamu cemburu? Rajaku, berkata Saki tertawa. Bahkan dia tak merasakan apapun di dalam tubuhku. Dan bagaimanapun aku tetap milikmu. Hahaha, tubuh klon yang merepotkan ya, berkata Genos meraih tubuh Saki dan belajar bersama. Dari dalam ruangan penyimpanan bayi Hodi, terlihat tato hitam menyala dan berkedip. Tak menimbulkan suara tangisan dan terlihat seperti mengirimkan sinyal pada ibunya. Kedipan segel tato yang sebelumnya telah dibuat oleh Lisa saat bayi Hodi akan terlahir. Lisa sendiri tahu apa yang harus dilakukannya saat berada di dalam Birtrom. Torao, lihat tubuh Lira berkedip. Apa yang terjadi? Berkata Erika yang sekarang ditugaskan untuk menjaga tubuh Lira. Membuka dada Lira dan melihat sebuah tato segel terbentuk. Apakah kamu tahu apa ini? Melihat ke arah yang ditunjuk Erika, Rin membaca sebuah tato segel yang dengan cepat terbentuk di dada Lira. Hodi, anakku, berkata Torao membaca tato segel. Hodi, jadi anakmu bernama Hodi, berkata Erika, Rin yang kembali menutup dada Lira. Jadi apa kamu tahu keberadaannya? Karena setiap malam dia selalu menyebutkan nama itu berulang kali. Hanya Lisa yang tahu bagaimana cara untuk mendeteksi tato segel miliknya. Akan tetapi sekarang dia tertidur di dalam tubuh Lira kembali. Berkata Torao yang kemudian menyuruh Erika untuk kembali ke kamarnya. Istirahatlah. Dan terima kasih. Erika, baiklah. Selamat malam Torao, berkata Erika. Rin berjalan ke sisi pintu dan menutupnya. Torao. Di dalam kamar Torao dan Lira. Saat ini Torao memegang tangan Lira dan menciumnya. Apakah kamu akan tertidur selamanya, Lisa? Rintihan Lira bermimpi. Lira, berkata Torao melihat tubuh Lira seperti menahan kesakitan. Hodi, teriak Lira terbangun dari mimpinya. Di mana Hodi? Katakan. Torao terkejut dengan bangunnya Lira saat ini. Mencoba untuk menanyakan beberapa hal. Apakah kamu Lisa? Atau Lira? Apa maksudmu? Aku Lira dan bukan Lisa. Berkata Lira yang kemudian mengingat Torao. Kamu, Torao, dan di mana aku sekarang? Setelah Torao memberitahu informasi tentang keanehan yang dialami Lira, Geralt kemudian mengadakan rapat untuk semua petinggi dari beberapa klan yang merupakan anggota Sekte Sayap Kebebasan. Kali ini Geralt mengumpulkan beberapa anggota teamnya. Semua akan dikerahkan untuk menyisir wilayah di dimensi ke-6 dan beberapa orang yang terus berpatroli di dimensi lainnya. Lira, apa kamu bisa merasakan keberadaan Hodi melalui segel tato yang berada di dadamu? Terlihat Torao yang saat ini berjalan membantu Lira berjalan. Lira sendiri sering merasakan pusing yang menyakitkan kepala. Apakah kamu sanggup? Lira. Sambil memegang kepalanya. Saat ini Lira yang dibantu Torao menghampiri semua orang yang ada di dalam ruangan pertemuan. Aku baik-baik saja, berkata Lira lirih. Terlihat semua orang menunggu Lira untuk merasakan keberadaan Hodi, anaknya yang jelas akan membawa mereka pada klan Nix yang seperti mereka ketahui memiliki rencana jahat. Lira, jika memang kamu belum sanggup, kami akan menunggu dan kami akan terus melakukan penyelidikan, berkata Peter yang saat ini menjabat sebagai wakil Geralt. Tidak.
Aku masih bisa bertahan dan ini hanya efek samping obat, berkata Lyra yang mencoba untuk tetap memaksakan tubuhnya. Mencoba untuk berkonsentrasi dan merasakan keberadaan di mana anak Torao saat ini berada. Semua orang menunggu. Wajah Lyra saat ini terlihat pucat untuk beberapa detik, waktunya saat mencoba untuk merasakan keberadaan Hodi. Mereka sekarang berada di sebuah gua di gunung bersalju dan mereka seperti sedang melakukan sesuatu pada Hodi. Berkata Lyra yang saat ini mencoba untuk tetap bertahan. Torao yang melihat Lyra seperti terlalu menahan sakit. Kemudian membantu memegang tubuhnya yang terlihat lemas. Lyra, sudah cukup, kita bisa melakukannya lain waktu. Berkata Torao perhatian. Menahan sakit. Lyra kemudian berkata, akan aku teruskan. Dengarkanlah. Mencoba kembali merasakan keberadaan Hodi. Mereka seperti memasukkan Hodi anakku ke dalam sebuah kapsul. Dan saat ini sedang melakukan sebagai ritual. Berkata Lyra yang saat ini memberikan kode dan lokasi terperinci di mana Genos dan Saki berada. Lyra sendiri bisa melihat semua itu melalui pandangan mata Hodi yang terhubung melalui segel tatonya. Teriak Lyra yang saat ini terjatuh ke tubuh Torao. Lyra, berkata Torao mencoba untuk membangunkan Lyra. Brooke berdiri dari tempat duduknya saat ini. Geralt kemudian mengambil keputusan, semua. Kita akan segera datang ke Another World dan kita pergi ke Gunung Fujiyama. Kerahkan semua pasukan dan kita akan menghancurkan keduanya, teriak Geralt memerintah. Tap, 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 berjalan ke arah luar istana di mana saat ini Moza dan Haifang berada. Geralt menepiskan jubah kakeknya. Berjalan melewati lorong istana di mana semua orang saat ini menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.